Assalamualaikum guys, terima kasih sudah klik video ini. Nah guys, ini kan yang kalian tunggu-tunggu kan? Klarifikasi Dr. Tifa dan juga pengacara RH terkait dugaan skandal videonya di hotel. Nah guys, saya penasaran nih, apa sih yang akan mereka katakan dan bagaimana bantahan orang-orang yang memberikan dugaan tersebut kepada mereka. Pastinya kita nggak akan mendengarkan dari satu sisi, melainkan dua sisi. Video ini akan menjelaskan semuanya. Pastikan kalian nggak kemana-mana, yuk langsung aja kita cek videonya. Let's go. Saya underline, saya jelaskan sekali lagi bahwa apa yang disampaikan oleh oknum yang bernama FA ya, ini adalah sebuah fitnahan ya, yang sama sekali tidak ada benar dan tidak ada dasarnya. Tidak sama sekali tidak benar dan tidak ada dasarnya. Nah, tujuannya apa ya, Bang? Kita sudah analisis tujuannya apa. Tujuannya sebetulnya memang mau menggeser gawang. Oh, Artinya gitu. apa? Dokter, saya mau tanya sih dok, kalau ini fitnah yang membuat nama baik Anda terancam, kenapa nggak dilaporkan sih dok? Ini loh pertanyaan masyarakat tuh cuman itu dok. Klarifikasi Anda ini mengatakan ini fitnah, tapi Anda diam aja gitu loh. Kenapa? Anda malah beralih ini semua isu untuk mengalihkan gawang. Nama baik dok, ayo dok. Coba ini lanjut lagi. Apa alasannya? Saya ya, especially saya Dr. Tifa dengan salah satu pengacara kami ya, Refli Harun itu akan emosi, akan marah ya, kemudian kami akan somasi, kemudian lanjut Gitu. kepada gugatan karena unsur pidana kan ya, Bang ya. Kalau fitnah dan pencemaran nama baik kan unsur pidana dan dia pasang badan. Oh gitu. Sebentar guys. Sebelum kita lanjutin guys ya, Dokter Tifa mengatakan bahwasanya dia berharap dia tuh bakal marah, kemudian sama dengan siapa? Refli Harun ya. Refli Harun bakal marah dan mensomasi orang yang memberikan dugaan atau perkataan mereka berselingkuh gitu ya. Ini saya kok bertentangan dengan apa yang pernah dilakukan. Saya pernah ingat sih guys ya, karena debat dengan Andi Azwan waktu itu sedikit aja disenggol tentang ilmunya, bukan nama baik loh, ilmunya yang ini jelas-jelas adalah fiktif. Waktu itu Andi Azwan mengatakan ilmu Anda berasal dari alam gaib. Itu marahnya kayak apa? Dan bahkan dia nggak mau memberi ampun bahasanya itu kepada Andi Azwan. Lihat aja nanti. Itu marahnya seperti itu. Lah ini mencakup nama baik, kenapa nggak langsung dihajar aja orang itu? Kok kayaknya bertentangan banget gitu loh. Nih kalau nggak percaya lihat nih videonya ya. Gimana Dokter Tifa itu marah saat disebut disebut bahwasanya ilmunya berasal dari alam gaib. Itu marahnya seperti ini. Gimana kalau ini disentil tentang nama baiknya? Nih kita dengarkan coba ya guys ya videonya ini nih. Sosok Dokter Tifa atau sosok dari alam gaib? Mas Aiman, orang seperti ini nggak boleh bicara dong. Tidak boleh ya. juga. Kan selama ini kan dikatakan itu. Anda mengatakan ilmu saya dari alam gaib itu dari mana dasarnya? Kecuali Anda melakukan penghinaan kepada saya. Nah. Besok pagi Tidak menghina. rasakan akibatnya. Gila diancam. Tidak boleh ya. Tidak Tuh, orang katakan dibiarkan ada menghina katakanlah orang Simpanse. seenaknya sendiri. Mau kasih contoh. Ya, tidak Kan boleh. gampang Anda Tidak mengatakan boleh. itu. Tuh, Kami bener gak guys? Lucu kan? Nanti ya guys, ya, maaf saya potong dulu. Jadi kita itu berseberangan banget sih dok ya. Yang Anda bilang itu bahwasanya ini berita hanya mengalihkan isu gitu kan. Sedangkan orang yang memberikan berita tersebut siap untuk melaporkan Anda kalau Anda berkelit gitu. Nah di sisi lain saat Anda dikatakan berasal dari alam gaib soal sama Andi Azwan waktu itu, Anda marahnya kayak apa? Ini nggak menyangkut nama baik loh waktu itu. Hanya dikatakan ya fiktif, ilmunya dari alam gaib. Fiktif kan, jelas-jelas fiktif lah ya. Itu marahnya kayak mengancam-ngancam gitu ya. Ini nggak bisa nih orang dibiarkan seperti ini. Nggak bisa dibiarkan orang seperti ini. Lah harusnya nih Farhad Abbas yang menyangkut nama baiknya si Dr. Tifa dan juga pengacara RH harusnya begitukan juga. Nggak bisa nih orang seperti ini. Harusnya lebih mahal ya kan. Lebih mahal bahasanya kepada Farhad Abbas. Lah kok ini kok kayak lari. Coba lanjut. Seperti itu dengan bahasa-bahasa yang sangat sangat tidak beradab ya, seperti perbuatan cabul dan sebagainya ya. Itu mau siapapun juga akan emosi kan ya. Marah Siapapun pasti. juga akan marah. Nah, diharapkan memang kami emosi, kami marah, lalu kemudian kami somasi, kemudian kami gugat pidana dan sebagainya. Memang itu. Kita itu kan sudah bisa membaca permainannya apa. Kita sudah membaca target dan tujuannya apa. Jadi untuk apa kita layani. Jadi kita melayani yang benar-benar saja ya. Mainnya main pinggiran lagi, karena gosip-gosip, isu-isu dan lain sebagainya. Karena itu kita tidak mau melayani hoax seperti itu. Sekali lagi pengacara RH banyak ngomong, kami akan segera mengungkap kasus itu semua. Dengerin dong.
Perhatikan guys, dengan bahasa keyakinan dari antara mereka dua pihak ini. Bentar ya guys ya, kalian jangan skip video ini karena kita pengen tahu dari sisinya kubunya si Farhad Abbas yang mengatakan atau menduga mereka ada perselingkuhan. Tadi kan kita sudah dengar nih kubu dari Dr. Tifa yang berkelit, ya kan? Nah ini bagaimana berkelitnya Farhad Abbas juga dan memberikan penjelasannya. Jangan kemana-mana pokoknya guys, kita pengen tahu banget dari dua sisi gitu. Farhad Abbas sudah berani nih, jangan macam-macam. Nanti saya bongkar. Bongkar apa nih sebenarnya? Punya apa sih Farhad Abbas ini? Coba lanjut dulu guys. Ayo Farhad. Rekaman baik di ruang karaoke maupun di hotel Nah lo. tentang keberadaan mereka satu kamar itu sedang diselidiki dan Nah lo. Bikin heboh ini. Apa itu? Ternyata diam-diam Damai Hari Lubis alias DHL, tokoh utama selain Egy Sujana di kasus ijazah Pak Jokowi, tapi dia udah tobat, sudah mengantongi bukti kuat skandal memalukan. Gile. Ini dari sisi yang lain yang mengatakan seperti itu guys ya. Dia bilang bahasanya ini mamas ini, abang ini. Abang ini punya videonya bahwasanya Hari Lubis juga akan melaporkan. Nah, ini dua sisi yang berbeda lagi nih jatuhnya. Mereka yakin seyakin-yakinnya mengantongi barang bukti mereka ada hubungan main di belakang ini. Sedangkan si pihaknya pihaknya Dr. Tifa hanya berkelit, nggak punya barang bukti. Ini yang patut dipercaya yang mana nih? Ya keyakinannya mana nih antara mereka dan ini gitu loh. Keyakinannya si Dr. Tifa dan juga si Farhad Abbas. Farhad Abbas ini memiliki kantong, maksudnya memiliki barang bukti mereka kantongi. Nah, siap diluncurkan gitu, siap diluncurkan. Masa sih? Kalau kita nggak percaya dengan posisi kayak gitu, dengan keyakinannya mereka sendiri, kalau ini pengalian isu ijazah Pak Jokowi, kenapa mereka berani melakukan itu semua gitu loh? Ayo, kalau nggak berani tantangan yuk kita yuk di depan umum. Saya bukti, saya bongkar semua videonya. Itu kayak gila, yakin banget kan kita. Sedangkan itu meyakinkannya bagaimana? Halah ini cuman ijazah isu untuk mengalihkan gawang. Saya nggak mau menanggapi. Loh. Nama baik terancam Bu Dokter, ya kan pengacara RH. Anda harus memikirkan jangka panjangnya. Kalau memang ini salah, harusnya Anda laporkan. Kenapa Anda malah berkelit nggak mau menanggapi? Ini malah makin menduga-duga kita tuh yakin Anda pernah ada hubungan dengan Bu Dokter gitu loh. Ini malahan tuh. Anda harusnya lawan nih. Ijazah mah tetap jalan kalau memang itu benar gitu kan. Lanjut. Coba gimana nih? Antara Dr. Tifa dan juga Refli Harun. Aduh. Kabarnya bahkan dia ini sudah siap lapor ke pihak berwajib. Tuh, gila nggak guys? Benar. Nah, ternyata Farhad sesuai isi materi video narasinya akan melaporkan. Kalau tidak Farhad melaporkan, saya melaporkan. Oh, punya bukti berarti ya? Oke. Hari ini saya lihat rame. Ada pernyataan Farhad kan bahwa ada seorang pengacara inisial R, terus ada seseorang perempuan inisial T, katanya sekamar. Sekamar. Mainnya main pinggiran lagi. Gosip-gosip, isu-isu dan lain sebagainya. Karena itu kita tidak mau melayani hoax seperti itu. Ngapain? Gak mau melayani ini kenapa? Kalau misalkan gak bener tinggal bantah, kasih bukti bantahannya. Kalau temen-temennya bahkan sudah siap melaporkan, berarti punya bukti sebaliknya. Bener tuh ya kan. Kalau yang kubu sebelah udah siap melaporkan berarti punya barang bukti. Kalau Anda ya kan Om RH Dr. Tifa, kalau Anda tidak punya bukti dan hanya berkelit, saya nggak mau menanggapi berita murahan ini. Publik malah makin yakin gitu loh. Anda nggak mau meladeninya kenapa? Anda beneran ada main gitu kan. Nah ini yang jadi pertanyaan publik yang harusnya Anda klarifikasi dengan jelas. Klarifikasi di sini bukan hanya bantahan Om ya dokter. Kalau Anda hanya membantah saya nggak main, mereka itu cuma bohong. Siapa yang mau percaya kalau hal seperti itu? Sedangkan di pihak lainnya sudah mengantongi bukti yang siap diluncurkan, ya kan? Kalau nggak mau laporkan, saya melaporkan. Saya sudah mengantongi semua buktinya. Nah, berarti kan mereka punya bukti. Berarti beneran ada terjadi. Kalau dari pihaknya Dr. Tifa hanya berkelit, saya nggak mau menanggapi. Ini hanya isu fitnah, bla bla bla. Harusnya Anda juga mengklarifikasi bukti-bukti kalau saya nggak melakukannya gitu loh. Kalau Anda kayak lari dari masalah ini, publik makin yakin
Anda beneran melakukannya gitu loh. Masalah ini isu pemindahan gawang antara kasusnya ijazah Pak Jokowi dan juga perselingkuhan Anda, oke lah, kita batasi itu gitu loh. Ijazah tetap jalan gitu, tapi nama baik Anda harus Anda benarkan dulu, Anda perbaiki. Kalau memang ini salah ya Anda harus klarifikasi ini salah gitu loh. Nggak harus lari kan dok, ya kan pengacara RH? Makin yakin kan publik kalau Anda mempunyai hubungan gitu loh maksud saya ya kan. Coba dong diklarifikasi dengan jelas, jangan hanya klarifikasi omongan, klarifikasi yang jelas itu dengan barang bukti. Kubu sebelah dari pihaknya Farhad Abbas sudah mengantongi bukti dan siap meluncurkan bukti itu. Anda juga harus siap bukti yang untuk menyanggahnya. Mana siapa, nah gitu tuh, tantang gitu loh. Kalau memang Anda nggak punya barang bukti video atau apa, tantang tuh Farhad Abbas, benar nggak, mana buktinya, nah coba gitu, berani nggak? Ya udah deh, mungkin kalian bisa menanggapi video ini guys ya. Benar apa salahnya saya kembalikan kepada kalian, dan mudah-mudahan semuanya baik-baik aja. Kalau memang ini memang terbukti salah ya akui salah. Ya saya punya hubungan, nikah gitu kan, aman daripada zina gitu loh. Tapi kalau ini nggak benar, yuk ditantang, maksudnya diklarifikasi supaya kasus ini nggak jadi hoax gitu loh. Kalau seandainya di hoax kan kasihan juga, kita nggak kepingin semuanya itu menjadi fitnah. Anda harus klarifikasi. Iya benar sih, orang nggak boleh memfitnah, tapi saat Anda terkena kasus jeratan fitnah, Anda harus mengklarifikasi kasus fitnah ini supaya semuanya nggak salah. Anda nggak salah, orang nggak mendapat dosa gitu kan. Semuanya harus diklarifikasi. Jangan dibiarkan gitu loh. Kan ini kan sudah ada di depan mata Anda, dokter ya kan. Kalau memang ini salah, ya udah diklarifikasi supaya orang-orang di luar sana nggak dapat dosa gitu loh. Ya udah deh, mungkin cukup sekian video kali ini guys. Terima kasih banyak buat kalian yang sudah menyimak. Jangan lupa like, subscribe, step closer. Don't go anywhere, stay with me. Jangan lupa berkarya hari ini. Bye.